adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadi di ruang muka bumi, serta mencari hubungan berketerkaitan karena adanya interaksi antar fenomena tersebut. Lalu jenis objek materialnya. Jenis objek geografi ada objek material dan objek formal. Objek material adalah objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Lalu ada objek formal. Objek geografi yang berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Lalu di sini ada objek material geografi, ada 5, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, litosfer, lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Lalu ada atmosfer, yaitu lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Nah, dari atmosfer ini sudah mengalami pengurangan karena adanya jejak karbon, karena terlalu banyak kendaraan yang berasap, lalu ada pabrik-pabrik yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak. Lalu ada hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai dan laut. Lalu ada biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna. Lalu ada antroposfer, lapisan manusia dan semua aspek kehidupannya. Lalu ada objek formal geografi. Objek formal geografi menurut Peter Hoget adalah ada pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial, lalu ada pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi, lalu ada pendekatan kewilayahan, yaitu pendekatan kompleks wilayah. Nah, kita lanjut langsung ke aspek geografi. Aspek geografi ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Nah, yang aspek fisik ada kajian alam. Kalau aspek non-fisik ada kajian manusia. Aspek fisik geografi ada topologi, abiotik, dan biotik. Topologi adalah aspek terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Lalu ada abiotik, yaitu aspek terkait benda mati seperti tanah, air, dan udara. Lalu ada biotik, yaitu aspek terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Aspek non-fisik. Aspek non-fisik adalah mencakup kebudayaan, ekonomi, dan penduduk. Kebudayaan, budaya khas suatu daerah. Lalu ada ekonomi, yaitu potensi ekonomi suatu wilayah. Lalu ada penduduk, dinamika kependudukan di suatu wilayah. Terus ada ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi mencakup 3, yaitu persebaran, interaksi manusia, kajian terhadap kerangka regional, dan analisis wilayah. Lalu ada geografi fisik, geografi regional, geografi sosial, dan geografi teknik. Nah, geografi fisik adalah mengkaji fenomena-fenomena alam. Lalu geografi regional adalah mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Geografi sosial mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Lalu ada geografi teknik, memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Ada cabang ilmu geografi, yaitu ada 6. Ada geomorfologi, klimatologi, biogeografi, pengindaran jauh, dan kartografi. Lalu ada geografi kependudukan. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Lalu ada klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya. Lalu ada biogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Lalu ada pengindaran jauh,
ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Ini biasanya menggunakan panel yang ada di luar angkasa. Lalu ada kartografi, mempelajari proses pemetaan. Lalu ada geografi kependudukan, mempelajari segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Lalu ada pendekatan geografi, pendekatan kompleks wilayah, lalu ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan, analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya, meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Lalu ada pendekatan lingkungan, yaitu analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Contohnya kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Lalu ada pendekatan kompleks wilayah, pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Ada konsep geografi. Konsep geografi ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi, dan interdependensi. Diferensi area, nilai guna, aglomerasi, pola, keterkaitan ruang. Lalu ada konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Contohnya, lokasi absolut adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sifatnya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis lintang dan bujur bumi. Contohnya, Pulau Bali terletak sekitar 8 ls dan 115 pt. Lalu ada lokasi relatif, yaitu lokasi relatif adalah letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya Pulau Bali yang berada di sebelah timur Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Lalu apa itu konsep jarak? Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Jarak absolut, yaitu jarak absolut adalah jarak mutlak yang dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Lalu contohnya jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Lalu ada jarak relatif, yaitu jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Nah, jarak relatif dipengaruhi juga oleh moda transportasi yang digunakan. Contohnya jarak dari rumah ke sekolah dekat, yaitu sekitar 10 menit jika menggunakan bus sekolah. Tapi jika berjalan kaki, jaraknya menjadi jauh, sekitar 30 menit. Lalu ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah dijangkau artinya aksesibilitas tinggi, sulit dijangkau artinya aksesibilitas rendah. Ada konsep morfologi. Konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Lalu ada konsep interaksi dan interdependensi. Bahan baku kayu dari desa ke kota. Ada kursi meja kayu dari kota ke desa. Interaksi dan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena atau tampilan baru. Interdependensi adalah saling kebergantungan antara dua wilayah atau lebih. Atau misalnya desa memiliki pasokan kayu, lalu kota tidak memiliki pasokan kayu. Itu akan menjadi timbal balik yang bagus dari desa menyalurkan kayu yang dikirim ke kota, lalu kota menghasilkan barang yang bagus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Lalu ada konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antar satu fenomena dan fenomena lainnya. Contohnya kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah,
longsor di wilayah kaki pegunungan. Lalu ada konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Lalu ada konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Konsep nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa saja yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Lalu ada konsep diferensi area. Diferensi area digunakan menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contoh, tanaman tomat dan hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisa dan mengungkapkan fenomena geografis di permukaan bumi. Jenis prinsip geografis. Jenis prinsip geografi mempunyai 4 prinsip, yaitu prinsip interrelasi, prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Persebaran minyak bumi. Kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia, bagian barat dari wilayah Indonesia bagian timur. Lalu prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan berkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Deforestasi, alih fungsi lahan hutan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Lalu ada prinsip deskripsi, yaitu prinsip ini memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Kependudukan. Persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk. Itu termasuk peta tematik. Lalu ada prinsip korologi. Prinsip korologi melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampak tinggi atau rendahnya curah hujan. Nah, sekian dari bab 1, lalu kita akan melanjutkan di bab 2, yaitu dasar penghindaran jauh. Peta penghindaran jauh dan sistem informasi geografis. Lalu penghindaran jauh meliputi dasar penghindaran jauh, pengertian penghindaran jauh, komponen penghindaran jauh, jenis citra penghindaran jauh, interpretasi citra penghindaran jauh, lalu langkah-langkah interpretasi citra penghindaran jauh dan manfaat penghindaran jauh. Dasar penghindaran jauh. Penghindaran jauh mengacu pada kegiatan pencatatan dari peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. Pengertian penghindaran jauh. Kenji Okamoto, penghindaran jauh adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi dan menentukan objek serta memperoleh informasi dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Lilesen dan Kiefer, penghindaran jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek fenomena menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Penghindaran jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat penghindaran jauh berupa sensor buatan. Komponen penghindaran jauh. Komponen penghindaran jauh adalah ada objek, sinar matahari, sensor dan wahana, perolehan data, penggunaan data, dan atmosfer. Sinar matahari memantulkan cahayanya menuju objek dan menembus atmosfer. Lalu ada sensor dan wahana yang merekam hal tersebut.
dan menghasilkan data. Lalu dia akan mengirimnya ke perolehan data dan mengirimnya lagi ke seluruh pengguna data. Lalu ada sinar matahari, sistem pasif, menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam. Tenaga buatan, sistem aktif, menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Lalu ada atmosfer, hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk pengindaran jauh. Lalu ada jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam pengindaran jauh. Lalu ada sebuah objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Ada ciri spektral, ciri spasial, ciri temporal. Ciri spektral berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya rona dan warna. Lalu ada ciri spesial, berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya bentuk dan ukuran. Lalu ada ciri temporal, yang mengacu pada berdasarkan perbedaan waktu, perekaman, contohnya perekaman saat musim hujan dan saat musim kemarau. Lalu ada sensor. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor ada dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik menggunakan film sebagai detektor menghasilkan foto udara. Lalu ada sensor elektromagnetik, menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Lalu ada wahana, yaitu wahana adalah kendaraan yang mengangkut dan membawa alat pemantau dalam pengindaran jauh. Ada pesawat terbang rendah yang sampai menengah, kayak ketinggian antara 1000 sampai 9000 mdpl. Lalu ada pesawat terbang tinggi, ketinggian lebih dari 18.000 dpl. Lalu ada satelit, ketinggian sekitar 900.000 mdpl. Lalu perolehan data. Analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Analisis digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Lalu penggunaan data. Penggunaan data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil pengindaran jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Jenis citra pengindaran jauh, yaitu ada jenis citra pengindaran jauh, ada citra foto dan citra non foto, dan seterusnya. Kalau citra foto ada 4, yaitu citra foto pankromatik, foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto inframerah. Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepetaan mata manusia. Lalu ada foto ultraviolet, yaitu merekam spektrum ultraviolet, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Lalu ada foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagian hijau. Foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat, umumnya digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Lalu ada citra tunggal, dibuat menggunakan sensor tunggal, digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra multispektral dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari RBV, yaitu Return Beam Vision, dan citra MSS, yaitu multispectral scanner.
Lalu ada citra non foto berdasarkan gelombang elektromagnetik. Citra inframerah termal yaitu dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Lalu ada citra radar dan citra gelombang mikro. Citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil pengindaran gelombang mikro dengan sistem pasif. Citra non foto berdasarkan warna yang digunakan. Citra dirgantara atau airborne image, citra yang dibuat dengan warna beroperasi di udara. Contohnya citra lidar. Lidar adalah teknologi yang menggunakan sistem aktif dan menembakkan sinar laser yang dipasang pada wahana pesawat. Ada citra non foto berdasarkan wahana yang digunakan. Citra satelit spacebound image, citra yang digunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa, yaitu biasanya digunakan oleh satelit. Citra satelit atau NOAA atau NOAA dan meteor untuk pengindaran cuaca. Citra satelit Landsat, Soyuz dan Spot biasanya untuk pengindaran sumber daya bumi. Citra satelit Shassat dan MOS untuk pengindaran laut. Lalu ada interpretasi citra pengindaran jauh. Interpretasi citra pengindaran jauh adalah perbuatan mengaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi citra ada bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Unsur interpretasi citra adalah bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya bangunan sekolah berbentuk huruf L besar. Lalu ada unsur interpretasi citra yang memiliki ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, dan tinggi volume. Lalu ada contohnya objek lapangan sepak bola memiliki panjang sekitar 100 dan 150 meter dan lebar sekitar 65 sampai 75 meter. Unsur interpretasi citra atau rona, tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto, udara, atau citra lainnya. Contohnya rona objek lahan kosong lebih cerah daripada rona objek lapangan olahraga. Lalu ada unsur interpretasi citra. Ada tekstur, yaitu tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Contoh, tekstur objek lahan sawah dan perkebunan lebih halus daripada objek vegetasi hutan. Lalu ada unsur interpretasi citra, bayangan dan pola. Dari bayangan dipengaruhi oleh berdatangnya sinar matahari pada waktu perekaman atau pengambilan gambar objek. Lalu dari pola atau susunan ke ruangan dan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Ada situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh objek pelabuhan terdekat di dekat objek laut. Lalu ada asosiasi, kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contoh objek kantor dikenali dengan mengamati terdapat objek lapangan parkir di sekitarnya. Ada konvergensi bukti dari bentuk, pola, ukuran situs. Lalu ada langkah interpretasi citra pengindaran jauh. Ada deteksi, identifikasi, analisis, dan dedukasi. Deteksi kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Lalu identifikasi menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Lalu dari analisis, uraian, deskripsi, interpretasi citra. Lalu ada dedukasi yang menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Manfaat pengindaran jauh. Manfaat pengindaran jauh di bidang kelautan adalah pengamatan sifat-sifat fisik air, pasang surut air laut dan arus laut. Jenis citra yang biasa digunakan seperti MOS dan sesaat. Bidang klimatologi, pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentukannya. Jenis citra yang biasa digunakan seperti NOAA, meteor, dan GMS.
bidang SDA dan lingkungan, pengamatan barang tambang dan lingkungan termasuk peristiwa bencana alam, jenis citra yang digunakan seperti landas dan spot. Nah, sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Lalu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta. Jenis peta ada isi dan skala. Isi peta umum dan peta tematik. Lalu yang skala, peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang. Lalu ada peta skala kecil dan peta skala geografis. Jenis peta berdasarkan isi. Peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budaya. Lalu ada peta tematik, peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi, peta khusus. Lalu contoh peta umum, peta korografi, peta yang menampilkan sebagian atau seluruh wilayah secara umum. Peta dunia, peta yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Lalu ada peta topografi, yaitu peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta topografi digambarkan dengan garis konstur. Ciri-ciri garis konstur: semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief semakin curam. Semakin jarang jarak antar grafis menunjukkan relief landai. Lalu garis lontur yang bergigi menandakan terdapat lembah atau depresi. Garis yang sangat rapat menandakan terdapat patahan. Kata persebaran suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa diberikan simbol warna yang berbeda. Peta persebaran kepada penduduk Indonesia, setiap warna mewakili jumlah kependudukan tertentu. Lalu peta skala geografis. Skala di atas 1:1 juta. Lalu ada peta skala kecil, yaitu skala antara sekitar 500.000 sampai 1 juta. Contoh peta negara. Lalu ada peta skala sedang, sekitar 1:250.000 sampai 1:500.000. Contoh peta provinsi. Peta skala besar, skala antara 1:5.000 sampai 1:250. Lalu ada jenis skala peta untuk perencanaan peta. Perencanaan wilayah. Peta kadaster, sekitar skala 1:100 sampai 1:5.000. Lalu contoh peta di sertifikat tanah. Fungsi peta. Lalu lanjut fungsi peta. Menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi, menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran luas dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Lalu ada proyeksi peta. Jenis proyeksi peta: bidang proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, posisi sumbu simetri bidang proyeksi normal, proyeksi transversal, proyeksi miring, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, proyeksi tangen, proyeksi sekan, ketentuan geometri yang dipenuhi, proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, dan proyeksi ekuvalen. Lalu proyeksi azimutal. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, garis-garis bujur sebagai garis lurus berpusat pada kutub. Lalu ada garis lintang, digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi bumi. Sudut di permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran.
Lalu ada proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi, cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah. Garis lintang berwujud garis lingkaran sedangkan garis bujur berupa jari-jari. Lalu ada proyeksi silinder. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi, menggunakan bidang silinder atau tabung sebagai bidang proyeksi, cocok untuk memproyeksikan daerah khatulistiwa. Dapat menggambarkan daerah yang luas. Makin mendekati kutub, makin luas wilayahnya. Lalu daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Lalu proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Proyeksi normal, sumbu bola bumi berimpit dengan sumbu bidang proyeksi. Lalu proyeksi miring, sumbu bola bumi membentuk sudut dengan sumbu bidang proyeksi. Lalu proyeksi transverval, sumbu bola bumi tegak lurus dengan sumbu bidang proyeksi. Proyeksi target menyinggung bidang proyeksi menyinggung permukaan bola bumi. Proyeksi scan memotong bidang proyeksi memotong di permukaan muka bumi. Proyeksi tangen menyinggung azimutal, kerucut, silinder atau tabung. Proyeksi scan memotong. Proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Proyeksi ekuidistan, jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Lalu proyeksi konform, besar sudut atau arah suatu garis yang tergambar di peta sama dengan besar sudut di permukaan bumi. Luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator termasuk jenis proyeksi silinder normal, banyak digunakan untuk membuat peta dunia. Hasil proyeksi baik dan benar untuk daerah sekitar ekuator. Distorsi makin besar jika mendekati daerah kutub. Mungkin kita akan tahu tahap selanjutnya, keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Keterampilan dasar membuat peta. Peta yang baik adalah peta yang membuatannya mengikuti kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi, terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh pembuat peta kartografer. Komponen-komponen peta. Ada peta utama, peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. Lalu judul peta, memberitakan informasi yang tentang isi peta. Lalu ada orientasi peta, menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah, biasanya menunjukkan arah utara. Lalu ada legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan menemukan penjelasan mengenai arti dari simbol yang digunakan dalam peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak kedua titik di permukaan bumi. Insert peta, peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. Garis bujur dan garis lintang. Garis lintang dan garis bujur menunjukkan koordinat lokasi suatu wilayah. Sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Lalu peta jenis tanah, gunakan ukuran huruf yang proporsional. Judul peta ditulis dengan huruf cetak besar, tegak, dan ukuran yang paling besar dari ukuran huruf yang lain. Nama unsur, air seperti sungai, laut, dan teluk menggunakan huruf miring dan berwarna biru. Lalu nama tempat ditulis dengan huruf tegak. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di dalam peta. Jika informasi padat, gunakan simbol huruf. Toponimi, tata letak penamaan unsur geografis. Nama kota atau desa diletakkan menempel di wilayah kota atau desa tersebut. Nama sungai terletak di sebelah kiri dan searah dengan aliran sungai. Nama samudra atau laut. Nama samudra atau laut ditulis di samudra atau laut tersebut.
Lalu ada nama pelabuhan dinyatakan dengan huruf diletakkan di atas laut. Nama jalan raya ditulis sebelah kiri di arah jalan raya. Warna dasar peta. Warna dasar peta memiliki 4 unsur. Ada hijau, kuning, dan coklat menggambarkan bentuk relief bumi. Ini hijau, kuning, dan coklat ini biasanya digunakan untuk daerah perhutanan. Lalu warna biru ini biasanya digunakan untuk perairan atau untuk menggambarkan sebuah perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. Lalu ada merah dan hitam untuk menggambarkan jaringan jalan dan kenampakan sosial budaya. Lalu ada putih untuk menggambarkan kenampakan es dan wilayah yang tidak termasuk pembahasan wilayah utama. Proses pembuatan peta. Mengumpulkan data seperti peta dasar dan data pendukung lainnya. Melakukan pemetaan dengan cara digital menggunakan komputer dan manual. Menggambar dengan tangan. Menyajikan data yang diperoleh pada dengan peta yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Usaha untuk mempelajari atau mengetahui kenampakan yang ada, simbol-simbol yang ada di dalam peta. Simbol titik menunjukkan posisi atau lokasi dan identifikasi unsur yang diwakilinya. Yaitu ada bentuk simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Lalu ada simbol area atau luasan menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Lalu ada interpretasi kenampakan bentang alam dan bentang budaya. Kenampakan unsur-unsur geografis. Bentang alam, suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia, misalnya pegunungan, laut, dan sungai. Lalu ada bentang budaya, suatu bentang di permukaan bumi yang telah menerima pengaruh manusia, misalnya jalan raya, pertanian, dan pelabuhan. Contoh interpretasi kenampakan unsur geografis. Peta infrastruktur Provinsi Riau menunjukkan tentang budaya, salah satu adalah unsur jaringan jalan. Dengan menginterpretasikan simbol-simbol pada peta dapat dia ketahui wilayah yang dimiliki akses mudah dijangkau. Lalu ada manfaat peta. Manfaat peta di bidang pertanian menentukan wilayah yang sesuai untuk suatu lahan pertanian tertentu. Lalu ada mitigasi bencana, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi sehingga mampu mengurangi resiko bencana. Lalu ada bidang tata ruang, berperan dalam perencanaan tata ruang, membantu menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Menurutmu, gimana pendapatmu tentang cara pembuatan peta? Apakah kamu bisa membuatnya? Lalu, peta biasanya dibuat untuk tidak seberapa laku seperti zaman dulu ya. Peta biasanya digunakan pada zaman dahulu kala karena tidak memiliki akses yang sangat banyak. Kalau zaman sekarang memiliki akses di berbagai arah, dari adanya Google Map, dari aplikasi-aplikasi tertentu, itu bisa membantu seseorang untuk bisa menggapai suatu wilayah lain. Dengan menggunakan Google Map, kita bisa menjalani aktivitas kita jika tidak tahu jalan. Mungkin kalau zaman sekarang anak-anak yang lain pasti tidak akan tahu peta dan tidak akan bisa tahu cara menggunakan peta. Lalu peta ini tidak akan berlaku di zaman sekarang karena terlalu banyak orang yang mengandalkan Google Maps sebagai aktivitas tertentu. Dan untuk penggunaan peta
biasanya digunakan jika ada acara-acara tertentu seperti kemah pramuka, itu biasanya digunakan. Nah, sekian dari saya. Nama saya Muhammad Alendra Musa Ustiati, absen 16 kelas 10-3, pamit undur diri.